Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu napas. Kami lanjutkan kembali Al-Baqarah 38 ya. Kemarin sudah di pending dulu ya. Al-Baqarah 38 ya, ayat 38 ya. Kemarin sudah di pending ya. Ini kita selalu ingat ya, tidak ada cupu, tidak ada suhu. Kita luaskan bersama-sama ilmunya Gusti Allah. Bila mana mau membaca, kita selalu ingat bahwa ini adalah ayatnya Gusti Allah, ayatnya Tuhan. Di saat kita membaca, berarti sebagai subjek sementara. Setelah itu kita kembali kepada objek. Berarti kita yang membaca juga kena, agar tidak selalu menunjuk orang lain. Tapi di saat membaca ini, kita juga yang membaca ketunjuk ya. Kita perhatikan pelan-pelan ya. Jadi kita harus memperhatikan kalimat. Bagi yang belum bisa bahasa Arabnya, jadi mohon belajar. Kalau udah tanggung, udah tua, ya udah belajar bahasa daerah masing-masing. Akan tetapi kita harus jeli ya, harus jeli, harus teliti. Contohnya begini, di sini ada kalimat surga, tapi di sini tidak ada ya. Berarti maknanya sangat amat luas ya. Kita perhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulnah. Nah, kalau dibaca fakulnah bitu, nah ini jangan sampai berubah huruf. Kulna ya. Bukan fakulna ya. Kulnah bitu. Tuh. Kalau dibaca kulnah bitu, ini rubah huruf dua huruf berubah. Kalau dibaca kulnah bitu, berarti rubah dua huruf ini. Kulnah bitu. Kalau itu kulnah bitu, bitu, titu. Qulna habitu minha jami'a. Ini kalau dibablasin, ini ada waqaf. Kalau dibablasin jami'an ya. Jadi berhenti dulu. Qulna habitu minha jami'a. Jami'a ain. Kalau jami'a alif. Kalau dibaca jami'a alif. Nih, nanti hurufnya berubah lagi. Jami'a tuh. Kalau berubah lagi jami'a, langsung alif ya, langsung alif. Kalau dibaca jami'a, ini tulisannya jami'a Nah, ini berat juga makhraj ya. Makanya kita hati-hati. Kalau bacanya asal, secara tidak langsung tidak ada vibrasi atau getaran untuk mencari makna ya. Getarannya tipis. Kalau orang bacanya asal, tidak akan semangat untuk mencari makna. Tapi kalau orang bacanya benar-benar latihan, oh susah amat ini ya, wah berarti maknanya dalam ya, maknanya sangat dalam. Jadi kami sendiri ini memanai, mohon maaf, kami memanai masih ada kode etik
Ini kalimat surga sama di sininya tidak ada. Bagi yang sudah sampai, yang sudah bermuajahah face to face berkunjung ke kami jabarkan ya, kami jabarkan karena ini masih ada kode etik. Jadi mohonlah diluaskan bersama-sama, tidak ada cupu, tidak ada suhu. Setiap para subscriber, setiap manusia itu punya guru sejati. Ayo kita tanya ke dalam diri kita. Kita belajar bersama-sama ya. Qulna habiqu minha jami'a ya, jami'a. Fa imma ya'tiyannakum. Ini ingat ya, ini berarti nunnya ada dua ini. Fa imma ya'tiyannakum minni. Ya. Ini dalam semua ini maknanya. Kalau yang ada tasdid-tasdidnya itu berarti makna di bawahnya sangat dalam. Makanya kami selalu menyampaikan Al-Quranul Qadim itu 7 lapis langit tersirat, Al-Quranul Karim 7 lapis bumi tersurat. Contohnya begini, kita mencontohkan Al-Quranul Qadim. Al-Quranul Qadim adalah alam semesta. Kita contohkan, kalau ada kalimat kayu, banyak banget, nggak cuman kayu jati. Kalau bilang terong juga banyak, bilang cabai juga banyak, bilang es juga banyak, bilang manusia. Jadi Al-Quranul Karim pun sama. Di sini ada kode-kode ini. Jadi sangat amat dalam. Jadi ini suruh diolah lagi ya. Arti bahasa Indonesianya atau nanti bahasa daerah atau bahasa luar negeri ya, yang Malaysia, yang Brunei, yang di Amerika, yang di Arab Saudi, yang di mana aja, yang orang-orang Jawa ya. Mohon di bawahnya artiannya berarti sangat amat luas. Ya. Qulna hbitu minha jami'a. Ini kedua. Fa imma ya'tiyannakum minni. Ini kalau orang bilang idgham mimi ya. Kalau ini hunna ya bagi yang sudah hafal tajwid ya hafal, ini barangkali bagi yang belum. Ini kalimat hudan sama hudaya ya. Ini kalau diartikan sama-sama petunjuk, tapi ingat berbeda, ada satu huruf ya. Ini ada perbedaan. Kalau makna globalnya sama-sama petunjuk ini, tapi nanti dibahas bersama ya. Saya sambung dari sini. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, ifa ya, hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun, bukan fala haufun. Nah ini kalau dibaca fala haufun, rubah huruf. Ini kalau dibaca fala haufun, hurufnya berubah. Ini fala haufun, hurufnya H. Fala haufun, ini hurufnya berubah, titiknya hilang. Ini aslinya fala khaufun. Fala khaufun, khau bukan hau. Ya, ini banyak yang ketuker ini. Ya, kalau fala haufun berarti menghilangkan titik. Titik maknanya sangat amat luas. Fala khaufun ya, khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya, kita perhatikan pelan-pelan. Di sini kalimatnya kami berfirman. Kalimatnya kami, bukan aku. Ya, Gusti Allah di sini mengatakan kami. Kami berfirman, turunlah kamu. Ya, ini kamunya ke siapa? Ya, perhatikan ini luas.
turunlah kamu semua dari surga itu. Di sini kalimatnya turunlah kamu semua dari surga itu. Di sini tidak ada kalimat surga, tidak ada jannati, tidak ada jannatu, tidak ada jannah. Ya, berarti arti surga yang di sini luas. Jangan sampai bermindset bentuk bangunan. Ya, jangan sampai langsung bayangin bangunan kamar yang begini, jangan. Ya, luas. Ayo, ya diluaskan. Intinya surga itu rasa enak. Ya, rasa yang nyaman, rasa yang nikmat, itu namanya surga. Tinggal nanti bentuknya apa saja, ya, bentuknya apa saja, di mana saja situasi dan kondisinya. Ya, kalau mengatakan di sini turunlah kamu semua dari surga itu. Ya, perhatikan, karena orang turun dari surga itu bukan berarti diusir, bukan berarti sengsara. Ya, kita perhatikan, diluaskan. Jadi turunlah kamu. Di sini kalimatnya kami, di sini turunlah kamu. Kami ada berapa, kamu ada berapa. Ya, diluaskan. Bila mana kepengen jelas ya ke kami. Kami, kalau kami mau menjelaskan, nanti ada, Pak Azam nafsirnya asal-asalan. Nah, gitu. Ya, jadi mohon diluaskan, jangan terpaku kepada satu guru. Setiap manusia punya guru sejati. Ayo kita luaskan, jangan takut, ya, jangan takut, luaskan. Kami berfirman, kaminya ada berapa? Turunlah kamu, kamunya ada berapa? Semua dari surga itu. Nah, ingat ini, kalimat semuanya, ini ngikut ke kamu, apa ngikut ke surga? Nah, ini loh. Yang turun itu surganya, apa kamunya? Ayo diolah. Ayo kita luaskan. Turunlah kamu, ya, semua dari surga. Ini darinya, di sini kalimatnya minha. Di sini tidak ada tulisan surga, minha. Kalau dihapus, ini kalau saya garis, turunlah kamu semua. Dari mana? Darinya. Silakan diluaskan, silakan. Ya, silakan. Ini sudah ketemu sebenarnya, ya. Sudah ketemu. Ini sangat amat luas. Mohon diluaskan, ayo. Kalau saya belak-belakin di sini kan kode etik juga. Ya, mohon maaf ini bagi yang datang ya kami jabarkan, ya. Ya, mohon maaf ini, mohon maaf. Bukan Pak Azam nggak berani, ya. Yang lain juga nggak berani. Yang banyak yang lain juga nggak mau jabarinnya kalau sudah bertatap muka. Kalau bertatap muka itu analoginya banyak. Begini. Contohnya itu banyak. Kalau di sini contohnya cuma begini doang. Cuman ngangkat tangan begini, kadang nulis masih bingung. Judul yang kemarin video juga bingung. Jadi mohon, video kami dengan saat ini sudah 272 video. Bila mana mau bertanya, mohon simak video yang lainnya dulu. Ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang videonya sudah ada, berarti belum nonton. Nah, ketahuan belum nonton, ketahuan belum nyimak video yang lain. Jadi mohon dengan amat sangat disimak dahulu video-video yang lainnya. Ya, kalimatnya mohon ini kalimat kami berfirman, turunlah kamu, ini turunlah kamu semua dari surga. Kalau kalimat yang enteng nih, turunlah kamu semua dari surga itu. Nah, kalimatnya di ini surga itu loh. Masih ada kalimat itunya. Berarti itu juga banyak. Kalau dibayangin seakan-akan orang beramai-ramai berbondong-bondong dari surga dikeluarin dari neraka. Ini kalimatnya turunlah, bukan keluar. Ya, turun itu luas, ya. Umpamanya, ini umpama, jangan dibayangin lagi, jangan dimindsetkan ruang. Umpamanya
dapat surga nomor 9, terus turun dapat surga nomor 8, itu ibaratnya begitu ya. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, ini. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu. Ya, ingat, jika, kalimatnya jika datang loh. Petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku. Berarti ini, makanya kalimatnya beda ini. Kalau ini petunjuk, kalimat, suara. Kalau ini mengikuti berarti sudah af'al. Mengikuti, ya sudah berjalan, sudah melakukan petunjuk, sudah mengerjakan petunjuk. Ya. Niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka. Ini merekanya siapa lagi? Di sini ada kami, ada kamu, ada aku, ada kamu, ada mereka. Mohon diluaskan, ya, diluaskan. Ini sangat memang ribet ini. Kalau saya jabarkan gini. Wah, tafsirnya asal-asalan. Waduh, repot ya. Jadi kita belajar menafsirkan Al-Quran, satu memang rata-rata harus kholwat dulu. Kholwat, karena Al-Quranul Qadim itu bisa ditemukan, bisa divisualkan dengan kholwat. Ya, karena ini Al-Quranul Karim, rujukannya Al-Quranul Qadim. Siapa saja yang sudah membaca, mempelajari, mengenal, melihat Al-Quranul Qadim, sehingga di saat menjabarkan Al-Quranul Karim, tidak ribet, langsung sinkron gitu loh. Tidak belibet kok ribet ya, langsung sinkron. Jadi yang pertama, kalau mau menafsirkan Al-Quranul Karim, pelan-pelan biar nggak belibet ya, berarti kita lebih dulu mengenal Al-Quranul Qadim. Karena apa? Karena Nabi Muhammad yang namanya Ahmad, ya, Nabi Ahmad yang terkenal Nabi Muhammad itu mendapatkan Al-Quranul Karim lebih dulu Al-Quranul Qadim, yaitu di Gua Hiro. Ya, beliau ingin mendapatkan Al-Quranul Karim, beliau memahami dulu Al-Quranul Qadim. Makanya para umatnya bila mana ingin mengartikan atau memaknai, menafsirkan Al-Quranul Karim, dianjurkan mengikuti cara Nabi Ahmad atau Nabi Muhammad. Beliau kholwat di Gua Hiro. Di sini, di Indonesia atau dimanapun tempat, yang penting hening. Intinya itu hening. Kholwat, i'tikaf, infirad, riyadhah, tafakur, meditasi, semadi, semedi. Itu intinya adalah hening, ya. Karena bukan cuma Nabi Ahmad saja, hampir seluruh para nabi itu pada kholwat, pada semedi, karena ingin mengenal Tuhannya, mengenal guru sejatinya. Kan guru nomor satu masalahnya. Orang beliau yang menciptakan ini semua. Kalau tanya kepada yang nomor satu, pasti dikasih tahu caranya kholwat. Ya, sudah banyak sekali video-video tentang kholwat, sudah banyak sekali ya. Cara kholwat sudah banyak sekali. Mohon videonya disimak dahulu. Kholwat yang masih awam ada, kholwat yang sudah fase tengah-tengah ada, kholwat yang fasenya sudah mulai tinggi ada. Jadi videonya sangat banyak sekali ya. Nah, ini kami jabarkan, berarti di sini kalimatnya hudaya, orang yang sudah menjalankan petunjuk, ya.
orang kalau sudah menjalankan petunjuk, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Intinya begini, kalau ada orang yang sudah resonansinya sudah standar, artinya sudah nggak ada gelisah, sudah nyaman, sudah damai, sudah terbiasa, kejadian apapun sudah nggak gejolak, sudah apa ya, kalau bahasanya seperti air mengalir begini, sudah begini aja, nggak begini, itu namanya orang yang sudah menjalankan petunjuknya Tuhan Yang Maha Esa, Gusti Allah Sang Maha Lembut, Sang Maha Hidup, Sang Maha Kuat. Jadi siapa saja yang keadaan jiwa raganya tenang, nyaman, damai, berarti orang itu sudah mengerjakan petunjuk itu, nggak cuman mendawamkan, nggak cuman mengucapkan, ya. Itu intinya begitu. Kalau orang masih mendawamkan ayat tapi masih gelisah, masih apa ya, bahasa Inggrisnya masih muring-muring, ya, masih marah-marah sama santri umpamanya, masih marah-marah sama jamaah itu umpamanya, itu berarti belum menjalankan petunjuk, ya. Karena orang kalau sudah menjalankan petunjuk, jamaah sudah tidak dianggap jamaah tapi dianggap sahabat, santri sudah tidak dianggap santri tapi dianggap sahabat, ya. Karena kalau menggali ilmunya Gusti Allah, sistem sahabat adalah sunnahnya Nabi Ahmad yang terkenal, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengajarkan kepada 140.000, ya, terserah itu. Ya ini cuman analogi, ya, kalimat 140.000 atau 124.000 atau berapa itu hanya analogi. Artinya Nabi Muhammad tidak akan pernah cara mencari ilmunya, ya, atau cara membuka ilmunya, cara menjabarkan ilmunya, tidak pernah menganggap di depannya itu murid, tidak pernah menganggap di depannya itu santri, tapi menganggap semuanya itu adalah sahabat. Itulah sunnah Rasul. Jadi mari kita bersama-sama untuk menjabarkan ayatnya Gusti Allah, ya. Tidak ada cupu, tidak ada suhu. Jadi mohon maaf juga, bila mau bertanya mohon disimak dahulu, ya. Video kami sudah 272 video, mohon disimak dahulu. Karena bila mana kami tidak membalas, kami sering membalas banyak, sudah ada videonya, nggak ketemu. Lah kami juga kan ya sibuk, ya, mohon maaf banget, kami juga sibuk. Jadi mohon disimak dulu video-video yang lain, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.